Jika Pilpres dilakukan hari ini, ya siapa calon yang akan kalian pilih untuk menjadi Presiden 2029? Teman-teman, beberapa hari yang lalu ya lembaga survei SMRC itu melakukan survei, teman-teman. Sebagai lembaga survei tentunya ini independen ya. Nah, yang menariknya bakal calon presiden 2029 ya ada banyak nama yang muncul di dalam survei. Namun yang sangat mengejutkan adalah ketika SMRC merilis beberapa nama yang mempunyai elektabilitas paling tinggi, teman-teman. Dan ini menarik, teman-teman ya. Kita akan bahas satu-satu ya, dan pelan-pelan kita bahasnya. Yang pertama ada Deddy Mulyadi dengan angka elektabilitas tertinggi versi SMRC, yaitu 35% suara, teman-teman, elektabilitasnya. Ini cukup tinggi ya, karena memang beliau saat ini adalah pejabat publik. Ya, beliau juga bisa dikatakan gubernur sekaligus konten kreator dan selalu viral, teman-teman. Yang kedua, bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini malah kalah dengan kadernya sendiri, yaitu Deddy Mulyadi. Prabowo yang notabene seorang presiden ini malah mendapatkan 14% lebih, teman-teman. Dan ini menarik sekali ya. Yang sangat luar biasanya adalah Anies Baswedan, teman-teman, dengan mendapatkan 8, berapa persen ya. Dan ini kenapa ini menarik? Seperti ini ya analisisnya, teman-teman, yang saya pelajari ya. Anies ini saat ini, teman, bukan pejabat publik ya. Beliau bukan pejabat publik aja, tetapi masih bisa bersaing dengan para tokoh yang mempunyai jabatan publik, teman-teman. Artinya bahwa sebenarnya siapapun tokoh yang mempunyai jabatan publik tentu itu akan semakin populer, teman-teman. Dan ya wajar saja misalnya Deddy Mulyadi, kemudian Prabowo ya ataupun Gibran mempunyai elektabilitas yang cenderung naik ya, karena memang mereka pejabat publik. Namun Anies bisa menyaingi hal tersebut ya. Karena apa? Karena Anies selalu berkontribusi untuk bangsa dan negara, teman-teman, melalui apa yang ia kerjakan ya. Yang pertama, kalau kita melihat aktivitas Anies ini sangat luar biasa, teman-teman. Beliau kalau kita melihat bagaimana terus ya berbagi ilmu untuk masyarakat, untuk mahasiswa, kemudian bagaimana Anies Baswedan membangun jembatan ya di daerah-daerah, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Kemudian bagaimana pergerakan Anies Baswedan membangun partai politik, dan itu ya saat ini sedang dalam tahap verifikasi di Kemenkumham. Menurut saya itu adalah langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Anies dan tim ya. Kemudian bagaimana suara Anies di Pilpres 2024 yang lalu ya, dia hampir 40 juta suara dengan perolehan presentasi sekitar 25%, teman-teman. Dan nampaknya ini masih sangat militan ya. Ini masih sangat kuat, teman-teman. Dan saya yakin di dalam tempo ya 2 atau 3 tahun ke depan, saya yakin bahwa elektabilitas Anies ini akan cenderung naik ya. Karena memang beliau dan tim, teman-teman, ini terus bergerak. Bagaimana menurut kalian? Kita simak video berikut. Kalau betul Partai Gerakan Rakyat ini lolos sebagai peserta pemilu dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, maka yang diharapkan pasti apa yang disebut dengan kotel efek. Jadi kotel efek itu adalah efek ekor jas, supaya orang-orang yang merasa suka, merasa dukung dan memilih Anies Baswedan di Pilpres, kalau jadi maju kira-kira begitu, maka harapannya Partai Gerakan Rakyat itu akan mendapatkan faedah elektoral, elektabilitas naik secara signifikan, dan kemudian mendapatkan keuntungan ya, supaya perolehan pileknya juga bisa kelihatan, terutama untuk bisa meloloskan partai ini bisa lolos ke Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal Partai Gerakan Rakyat yang secara resmi akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2029. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Syahrin Hamid, saat mendaftarkan partai ini ke Kemenkumham untuk menjadi partai politik peserta pemilu di 2029.
Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang tentu saja dalam sehari dua hari ini cukup ramai diperbincangkan oleh publik. Ada beberapa realitas politik yang saya kira mesti diungkap secara terbuka terkait dengan keinginan Partai Gerakan Rakyat untuk mengusung Anies sebagai capres. Pertama, di negara kita memang sangat mudah untuk mendirikan partai politik. Hari ini bisa bikin partai politik siapapun. Besok pun juga bisa bikin partai politik karena dalam undang-undang dijamin tentang kebebasan untuk berserikat dan berkelompok. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk bikin partai politik, bisa partai politik kuning, partai politik biru, partai politik hijau, merah, dan seterusnya. Apapun judulnya, bebas di negara kita karena dijamin oleh undang-undang. Tapi kalau partai politiknya ingin ikut pemilu atau menjadi peserta pemilu 2029 misalnya, ya maka partai ini harus terverifikasi. Salah satu yang harus dilakukan adalah misalnya harus ada SK dari Kemenkumham. Baru setelah itu kalau sudah keluar SK Kemenkumhamnya, maka partai politik ini akan mendaftarkan ke KPU. Dan nanti KPU akan melakukan verifikasi, 2 tahap verifikasinya. Pertama adalah verifikasi administrasi, baru yang kemudian yang kedua itu adalah verifikasi faktual. Jadi Partai Gerakan Rakyat ini sebenarnya adalah sedang memulai jalan panjang menuju 2029. Sebagai partai politik yang beberapa waktu yang lalu dideklarasikan secara resmi, sehari 2 hari ini kita melihat bagaimana partai ini di bawah ketua umum mereka Syahrin Hamid sudah mendaftarkan diri. Partai ini ya berbadan hukum salah satunya. Lalu setelah itu di tahun depan kalau tidak salah di 2027 akan terjadi verifikasi partai politik untuk mengikuti pemilu 2029. Verifikasi pertama adalah administrasi, di situ akan dicek syarat-syaratnya, misalnya apakah keanggotaannya itu sudah terpenuhi di level provinsi, kabupaten, kota, dan ada anggota-anggota di setiap kepengurusan itu, termasuk juga apakah ada SK Kemenkumhamnya, termasuk juga soal apakah sudah punya kantor, sekretariat yang kemudian ini disebut sebagai syarat administratif. Termasuk juga adalah soal kepengurusan 30% untuk perempuan. Baru setelah persyaratan administrasi itu dinyatakan lolos oleh KPU, maka akan terjadi yang disebut dengan verifikasi faktual. Nanti akan dihadirkan anggota-anggota, akan dicek secara random oleh KPU apakah Partai Gerakan Rakyat ini memiliki anggota yang sesuai dengan standar tentu saja di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi itulah yang kemudian begitu banyak sebenarnya partai politik, sekalipun banyak di negara kita, tapi gagal. Ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya, tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar penting. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Apa yang kemudian terjadi? Yang digambarkan oleh Pak Walil di awal. Ketika Indonesia dianggap terjebak di dalam middle income trap karena kebijakan-kebijakan yang disusun bukan untuk memberikan kebermanfaatan kepada rakyat banyak, tapi diberikan untuk memberikan kebermanfaatan pada sesama elit pemegang kewenangan.